Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, di malam hari ini dengan izin Allah kita masih diberi kemampuan, kesempatan untuk sama-sama berkumpul di dalam kajian rutin kita menghayati firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hidangan untuk dinikmati oleh rohani kita, sehingga dengannya kita senantiasa terbimbing ya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an ini tiada lain adalah sebagai hidayah, sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka agar kita senantiasa terbimbing oleh Allah ya, maka jangan lepaskan diri kita dari Al-Qur'an ini. Karena kalau orang sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari bimbingan Allah, ya tentu dia akan terbawa oleh jalan setan. Ya, karena kata Allah, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Jadi ada dua jalan, ada jalan Quran, ada jalan setan. Maka Allah bertanya, fa aina tadhhabun? Lalu kalian mau pergi kemana? Artinya mau milih jalan mana? Apakah jalan Al-Quran ataukah jalan syaitan? Insyaallah kita istiqomah ya dalam terus membersamai pengkajian terhadap ayat Al-Quran, dan insyaallah kita sudah sampai di ayat 27 dari surah Al-Baqarah. Insyaallah sekarang kita masuk pada ayat 28. Ya, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti-bukti ya karunia-Nya yang menjadikan Allah adalah layak untuk diibadahi, disembah ya satu-satunya, juga menyediakan balasan surga ya yang penuh dengan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, lalu juga Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan di dalam Al-Quran yang bertujuan untuk kita mudah di dalam memahaminya. Diberikan perumpamaan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai nyamuk ya, makhluk hewan yang kecil, yang remeh, yang sederhana ya Allah jadikan perumpamaan agar kita bisa berpikir, agar kita bisa merenungkan, mentafakuri, sehingga sampai kepada kesadaran ya, sampai kepada kesadaran. Ya, lalu di sini Allah bertanya lagi ya kepada kita untuk lebih menggugah lagi kesadaran kita. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian itu bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal kalian itu dahulunya adalah mati. Ya. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa manusia itu mengalami berapa kali mati, Pak? Berapa kali mati, berapa kali hidup? Hidup dulu, mati dulu manusia itu. Hidup dulu, mati dulu. Ya, dalam ayat ini dijelaskan
Ya, wa kuntum amwatan, kalian dulu itu mati. Artinya kita manusia itu diawali dengan kematian. Ya, dalam tafsir dijelaskan maksudnya adalah kalian masih berupa mani, ya, nutfah yang berada di orang tua kalian. Di alam ketiadaan, ya, masih di alam ketiadaan. Itu yang dimaksud dengan mati di situ. Jadi kematian itu maksudnya ketiadaan sebelum Allah ciptakan, ya, menjadi wujud manusia seperti sekarang. Kuntum amwatan fa ahyakum, lalu Dia Allah yang telah menghidupkan kalian. Jadi setelah mati kemudian yang kedua hidup. Ini adalah hidup di dunia. Ya, Allah ciptakan di alam rahim dengan prosesnya, lalu lahir ke dunia sebagai manusia yang hidup. Setelah hidup di muka bumi, lalu fase berikutnya summa yumitukum, kemudian Dia mematikan kalian. Ya, tahap yang ketiga mati, meninggal. Dalam arti terpisahnya ruh dari jasad. Sedangkan ruhnya itu hidup, masih hidup. Jadi mati itu kan bukan berarti selesai semua, tidak ada lagi kehidupan. Yang dimaksud mati itu adalah perpindahan, ya, antara ruh, ya, dari jasadnya itu. Dia datang ke alam lain, bukan lagi dunia tapi alam kubur, alam barzah. Sedangkan ruhnya hidup. Disitulah mereka hanya dua pilihan, ya, apakah mendapatkan nikmat kubur atau kan siksa kubur. Ya, Rasulullah menggambarkan kuburan itu hanya dua kemungkinan, raudun min riyadil jannah atau hufrun min hufarin nar. Ya, kuburan itu, ya, kemungkinan pertama adalah satu taman dari taman-taman surga. Artinya di situ mendapat kenikmatan, ya, di alam kubur itu. Ya, makanya juga kan di setiap pagi dan petang diperlihatkan, ya, tempatnya di surga. Ya, bahkan diberi tempat tidur, kasur, bantal dari surga. Ya, ada hawa surga yang dirasakan, ya, dalam kenikmatan surga itu. Ya, atau kemungkinan yang kedua adalah kufrun, lubang, salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Ya, karena diperlihatkan dan ada mendapat hawa neraka itu, panasnya, ya, diberikan tempat tidur dari neraka, bantal dari neraka, ya kan, merasakan hawa neraka, dan setiap pagi petang diperlihatkan tempat dia di neraka, yang tentu akan lebih dahsyat lagi. Ya, jadi itu makna dari kematian, dan itu yang harus diyakini oleh setiap orang yang beriman. Karena kalau orang-orang yang tidak beriman menyangka setelah mati itu selesai, sudah nggak ada lagi kehidupan. Kalau orang beriman seperti itu keyakinan. Ya, dan bahkan kita dalam setiap sholat kan berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya, dari siksa kubur, min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa-doa di akhir sholat kan kita selalu membaca itu. Ya, azab kubur itu adalah satu keimanan, satu akidah yang harus kita imani. Nah, setelah kematian kemudian summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Nah, inilah hari kebangkitan. Dihidupkan kembali manusia yang sudah meninggal, sudah ada di alam kubur itu, artinya dipertemukan kembali antara ruh dan jasadnya. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila, ya, jiwa-jiwa itu dipasangkan, salah satu tafsirnya dipertemukan kembali antara ruh dan jasad di hari kebangkitan. Manusia dibentuk lagi
fisiknya ya dari tulang yang selalu ada ya, yaitu tulang ekor al-zanab, karena setiap manusia itu berapapun lamanya itu tidak akan hancur tulang ekor itu, masih tetap ada tulang ekornya itu. Nah, dari tulang ekor itulah kata Rasulullah akan dibentuk kembali fisik manusia, jasad manusia itu dibentuk kembali. Dan Allah sering dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana proses kebangkitan manusia itu selalu digambarkan dengan hujan. Ya, ketika Allah menjelaskan tentang proses hujan ya sebagai keberkahan, anzalna minas sama'i ma'an mubarakan, ya air yang diberkahi, menjelaskan proses hujan. Setelah itu ditutup dengan mengingatkan kita akan hari kebangkitan. Ya Allah mengatakan wa kadzalikal khuruj, begitulah ya kebangkitan dari kubur. Wa kadzalika tukhrajun, begitulah kalian dikeluarkan. Ya, maka di hadis dijelaskan bahwa ketika akan hari kebangkitan itu Allah mengirimkan hujan. Ya, menurunkan hujan, maka kalian akan tumbuh dari kubur kalian itu fatan butuna kama yanbutul baqon. Ya, maka kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran, tumbuhnya tanaman. Jadi tumbuh begitu. Dibentuk kembali jasad manusia. Ya, itu adalah kehidupan. Ya, yang kedua ya hari kebangkitan, dan semua manusia akan mengalami itu. Dan inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Ya, mereka tidak percaya. Ya kan? Aida kunna idzaman nahir. Ya, apakah kami akan dibangkitkan padahal kami sudah menjadi tulang belulang yang hancur? Ya kan? Maka ya kata Allah, Allah yang berkuasa menciptakan kalian pertama kalinya. Ya, maka tidak sulit bagi Allah untuk menciptakan yang kedua kali. Ya. Nah, jadi setelah dibangkitkan, kemudian fase berikutnya summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Artinya setelah dihidupkan itu masuk kepada alam keabadian. Ya, dikembalikan kepada Allah, apakah dia itu berada di surga ataukah di neraka. Jadi tahapan manusia itu mati hidup, lalu abadi setelah itu. Ya, tidak ada lagi kematian. Maka digambarkan di antara surga dan neraka itu ada kambing yang disembelih ya, sebagai simbol dari kematian. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah keabadian, baik di surga khalidina fiha ataupun di neraka. Tidak ada lagi kematian, karena orang-orang para penghuni neraka ya, mereka itu kan disiksa ya sampai habis lalu langsung dibentuk kembali gitu. Tidak ada kematian. Ya, bahkan di surat Al-A'la itu la yamutu wala yahya, tidak mati tidak hidup. Ya kan dia katakan hidup ya penuh dengan penderitaan. Ya dikatakan mati juga ya dia terus merasakan siksaannya itu. Makanya dijelaskan bagaimana siksaan di neraka itu kan, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ya, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit-kulit mereka itu sudah matang,
habis gitu ya, dan dibakar di neraka itu, maka kami gantikan dengan kulit yang baru. Badalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab, agar mereka merasakan siksaan itu. Bahkan kulitnya itu ditebalkan ya, untuk merasakan perihnya siksaan itu, karena yang indera perasa itu kan kulit, Pak. Indera perasa itu ya sengaja agar bisa dirasakan, tidak kemudian bisa dibius gitu ya, suntik bius jadi nggak kerasa ya, tidak ada suntik bius di sana ya. Nah, jadi ini untuk menggugah kesadaran kita. Bagaimana kalian tuh bisa durhaka kepada Allah, padahal Allah ya yang menciptakan kalian, yang menghidupkan, yang mengembalikan kalian ya. Jadi agar dengan kita mengkaji seperti ini ya, ketika kita membaca Al-Quran ya, disertai dengan perenungan, disertai dengan tadabbur ya, sehingga akan membuat kita selalu ingat kepada Allah. Ya, lalu Allah mengingatkan lagi dengan nikmatnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini jami'an, semuanya. Kurang apa lagi Allah memberikan kepada kita? Ya, Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini itu untuk manusia. Khalaqalakum, bagi kalian itu manusia. Makanya Allah pilih, nanti di ayat berikutnya 30, Allah pilih manusia itu sebagai khalifah yang diberikan amanah oleh Allah untuk mengurusi seluruh isi bumi ini. Amanahnya ada di pundak manusia, mengurusi bumi ini, bukan di makhluk yang lain. Ya, jin sekalipun mereka bukan khalifah, karena kan dulu ya, ketika bicara khalifah pernah sekumpulan jin itu ditugaskan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, tapi mereka malah berbuat kerusakan, menumpahkan darah ya, sebelum diciptakannya Adam. Jadi memang manusia itu kan makhluk yang paling terakhir diciptakan dari makhluk-makhluk lain, ya kan? Jadi kita itu junior ya, makhluk yang lain itu senior kita ya, binatang, tumbuhan, termasuk jin, ya kan? Jadi pernah, tapi kemudian mereka tidak bisa memikul itu, lalu Allah memilih manusia itu sebagai khalifah. Maka wajar kata Allah, semua yang ada di muka bumi ini semuanya untuk manusia. Yang ada alam ini semuanya ya Allah berikan. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan, digunakan ya, dalam kemanfaatan ya, dikelola dengan baik ya, untuk kemaslahatan. Jangan dirusak ya, jangan dirusak. Di antaranya untuk bagaimana cara mengelola bumi ini dengan baik. Ya, maka Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya ya, untuk membuat perbaikan di muka bumi ini. Jadi Allah tidak begitu saja menyuruh, tapi Allah memberikan panduan bagaimana itu cara mengurus bumi ini, dengan diturunkan kitab panduan. Ya, makanya ketika Allah turunkan nanti itu Adam, Hawa ya ke bumi, qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Nah, jika kemudian fa imma jika datang ya kepada kalian dariku hudan, petunjuk. Jadi Allah akan berikan petunjuk kepada manusia di bumi ini sebagai panduan untuk menjadi khalifah. Ya, maka salah ketika orang
dia diberikan amanah wewenang untuk mengurus urusan manusia dalam hal keduniaannya, ya, berbagai urusan di bumi ini, lalu dia tidak menggunakan petunjuk Allah, tidak mengikuti petunjuk Allah, maka yang terjadi pasti kerusakan. Ya, karena hukum yang paling adil itu hanyalah hukum Allah. Ya, kalau hukum manusia pasti mengikuti hawa nafsunya. Masing-masing orang punya kepentingan kalau tidak mengikuti hukum Allah itu. Ya, untung maslahat buat mereka, tapi buat yang lain tidak. Hanya untuk segelintir orang misalnya. Ya kan? Padahal kita sumber daya alam tuh luar biasa gitu ya di Indonesia ini. Tapi kenapa justru yang kita ini banyak sumber daya alamnya, ya, kita penduduknya sendiri tidak bisa merasakan kecukupan. Ya kan, tiba-tiba ada minyak langka gitu kan. Ya, sekarang muncul lagi tapi dengan harga yang mahal. Gitu. Padahal kita kaya ya dengan itu semua. Berarti di sini ada kesalahan dalam mengurus alam ini ya. Ya, berarti hanya dinikmati ya oleh segelintir orang, ya, dimainkan harga dan sebagainya. Ya, ini adalah karena tidak mengikuti petunjuk Allah. Bahkan sangat dilarang ya, bahkan di zaman Nabi, para sahabat tidak boleh itu menimbun kebutuhan itu ya, makanan dan sebagainya, supaya dia bisa menjual dengan harga yang mahal. Itu sangat dilarang di dalam Islam ini. Ya, jadi karena Allah memberikan semua yang ada di muka bumi ini jami'an semuanya untuk kalian, untuk manusia. Ya, maka dengan ayat ini dibuatlah kaidah oleh para ulama. Segala sesuatu secara asal ya al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu itu secara asal mubah, halal. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kepada manusia itu. Kecuali yang Allah haramkan. Makanya yang Allah jelaskan dalam wahyunya itu kan yang diharamkan. Kalau yang dihalalkan kan terlalu banyak, tidak perlu disebutkan. Makanya yang haram saja, hurrimat alaikumul maitatu wa damu, gitu kan, walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Dijelaskan yang haram. Artinya yang selain itu halal. Itu juga di dalam hadis kasih penjelasan tentang mana yang halal, mana yang haram, patokannya. Karena yang halal ini sangat banyak. Ini menunjukkan rahmat Allah. Yang haram itu hanya sedikit. Yang halal itu begitu banyak, begitu melimpah. Kenapa dengan banyak yang halal orang itu masih saja mau mencari yang haram gitu? Ya, itulah manusia ya, kebanyakan manusia kata Allah ya, mereka itu zaluman jahula, zalim dan bodoh manusia itu. Udah dikasih yang enak dia nyari ya yang lain-lain gitu ya. Nah, itulah strategi setan akan membuat indah gitu ya, zuyina linnas ya, zuyina su'u amali, perbuatan buruk yang haram ya, itu akan dibuat indah oleh setan itu. Begitu. Ya kan, makanya ada yang berkata biasanya yang dilarang-larang itu katanya istimewa, katanya enak gitu, nikmat. Jadi mereka penasaran kepada yang haram itu. Ya itulah dibuat indah oleh setan itu, hal-hal yang haram itu. Kalau hal-hal yang halal dibuat biasa-biasa saja, gitu ya. Nah, ini juga
sebagai bentuk kita menjalankan amanah dari Allah. Ya, yang Allah haramkan hanya sedikit, ya kita harus betul-betul menjaga diri dari sesuatu yang haram itu. Ya, baik itu zatnya yang Allah jelaskan haram secara jelas, ya ataupun cara. Ya ada yang Allah halalkan, tapi kalau caranya salah bisa jadi haram. Misalnya yang disembelih gitu ya, tapi disembelihnya tidak dengan secara syar'i, begitu ya. Atau ada zat-zat lain yang haram yang masuk ke situ yang bercampur. Ya, maka ini penting tugas orang yang punya wewenang, punya kekuasaan, ya begitu, untuk menjaga hak-hak muslim agar ya dia bisa memilih yang halal, bisa menghindari yang haram. Ya, maka ada label halal. Ya, di tengah-tengah sekarang, ketika masih banyak yang samar-samar gitu ya dalam pengolahan produk dan sebagainya. Nah, itu harus betul-betul ya berusaha. Karena kan masyarakat ya hanya tinggal menerima saja. Ya, membeli, sedangkan tugas orang-orang yang punya wewenang untuk menjaga itu, ini adalah amanah tanggung jawab yang sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Karena kalau sekarang, karena kan kita hanya mengikuti saja kan, husnuzon kepada yang sudah memberi label halal, ya kita anggap halal. Dan nanti kalau mereka kemudian tidak amanah, bermain gitu ya dalam memberikan label halal padahal misalnya haram, itu kan dosanya luar biasa. Ya, dosanya luar biasa. Karena kata Rasulullah, ya kalau ada daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu, maka dia lebih berhak untuk dibakar di dalam neraka. Ya, kecuali karena kalau ketidaktahuan, itu kan beda lagi. Kita tidak tahu. Kita sudah berusaha gitu. Sudah berusaha. Nah, orang-orang yang kemudian dengan sengaja, ya itu dosanya luar biasa. Ya. Nah, setelah Allah menciptakan bumi, kemudian summastawa ilas sama. Istawa di sini artinya qasoda ya. Ila, jadi bermaksud menuju untuk menciptakan langit. Ya, lalu menyempurnakannya dengan 7 lapis langit, dan dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan bumi terlebih dahulu, baru langit. Ya, adapun setelah langit tercipta, lalu Allah membentangkannya dengan munculkan gunung-gunung, pohon-pohon dan sebagainya. Itu seperti di wa ba'da dzalika dahaha di surat An-Nazi'at. Ya, dalam ayat lain disebut Allah menciptakan itu di dalam 6 masa. Ya, 6 artinya 6 fase, 6 periode gitu. Ya, bukan 6 hari ataupun perputaran waktu, karena waktu itu ya, adanya waktu itu kan dengan adanya perputaran matahari. Sedangkan matahari kan belum diciptakan. Jadi belum ada waktu yang perputaran waktu yang kita kenal. Ya, jadi waktu, tempat itu semua adalah ciptaan Allah. Sehingga Allah tidak terikat dengan waktu, Allah tidak terikat dengan tempat. Ya, Allah berbeda dari seluruh makhluknya. Terpisah dari seluruh makhluknya. Ya, nah karena Allah sudah memberikan amanah kepada manusia, ya maka Allah angkat manusia itu sebagai khalifah yang diawali dengan Nabi Adam. Ya, jadi kepada malaikat memproklamirkan
ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, lalu ada pertanyaan dari malaikat. Nah, ini bukan protes karena malaikat itu tidak diberi hawa nafsu. Jadi ini tidak dipahami malaikat protes kepada Allah, tidak, tapi hanya bertanya ingin mengetahui hikmah. Kata malaikat itu, apakah engkau ingin menjadikan di hati muka bumi itu yang berbuat kerusakan, menumpahkan darah, sedangkan kami selalu bertasbih, memujimu, mensucikanmu. Ini bukan protes karena bukan sifat malaikat. Ya, hanya bertanya ingin tahu hikmahnya. Dari mana malaikat itu tahu tadi? Karena mereka sebelumnya mengetahui ada sekelompok jin yang Allah jadikan khalifah di muka bumi ini, tapi mereka melakukan ini, kerusakan, ya, menumpahkan darah, sampai kan mereka dihukum. Ya, nah dari jin-jin itu kan ada satu jin yang taat, namanya iblis, diangkat oleh Allah ke alam malaikat, disatukan. Nah, sedangkan jin itu bukan iblis itu bukan berasal dari malaikat, bukan. Ya, maka nanti di ayat yang berikutnya itu, dan kami katakan kepada malaikat untuk bersujud kecuali iblis. Nah, iblis itu bukan bagian dari malaikat. Tapi tadi dia dalam ayat lain dijelaskan karena minal jinni. Iblis itu dari golongan jin. Itu. Jadi dari golongan jin diangkat oleh Allah karena ketaatan dia. Disatukan dengan alam malaikat. Ketika malaikat disuruh sujud, otomatis iblis juga kan kena perintah karena ada bersama mereka. Tapi malaikat semuanya bersujud, dia sendiri yang tidak mau. Berdiri aja sendiri. Ya, karena dengki kepada Adam, muncul sifat aslinya ketika itu, maka dikutuklah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah inilah kisah awal kita ya sebagai manusia, bahwa di muka bumi ini punya tugas khalifah, artinya mengelola bumi. Jangan khalifah itu dipahami hanya satu pemimpin gitu. Semua manusia itu khalifah dengan makna umum, artinya dia diberi tugas untuk mengelola bumi ini, mengurus ya, dan menegakkan hukum Allah. Karena tidak akan beres bumi ya tanpa mengikuti petunjuk Allah. Itu sudah pasti kaidah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Demikian ya untuk pengkajian pada malam hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Nah. Ada yang langsung masuk surga, ada yang masuk neraka, ada yang neraka dulu baru surga. Itu yang neraka dulu baru surga itu nanti sebelumnya di alam kubur ini gimana Ustaz? Maksud yang mana Ustaz? Dapat ada kubur atau dapat? Oh, yang ke neraka dulu Pak ya, langsung ke surga. Nah, untuk kubur itu kan dia adalah permulaan ya sebelum masuk ke dalam neraka. Ketika orang kemudian ke neraka dulu, mereka ada dosa ya, ada dosa yang lebih banyak daripada amal solehnya gitu, sehingga harus dibalas. Nah, kemungkinan di kubur juga ada siksa kubur ini dapatkan. Ya, sebagai permulaan, baru nanti di neraka diteruskan untuk sampai selesai dosa-dosanya lalu diampuni oleh Allah, baru masuk ke dalam surga. Ya, itu Allah pengetahuan saya seperti itu. Saya pernah dengar juga yang orang yang dia mengatakan siksa kubur itu tidak ada karena orang siksa itu kalau udah ditentukan dosa dan pahalanya. Padahal hisab itu kan pada yaumil mahsyar kan. Jadi menurut dia ya kalau belum dihisab berarti belum tentu dia itu apakah amalannya lebih sedikit daripada dosanya, karena bisa aja kan amal jariahnya tetap berjalan. Allah belum tahu Pak tentang orang itu, tentang dosa perbuatannya.
Padahal kan Allah Maha tahu kan. Jadi hisab itu kan agar orang itu mengetahui, sedangkan ya sebelum dihisab ya Allah kan sudah tahu, sudah memperhitungkan gitu ya. Dan azab kubur ini sudah tegas di dalam banyak hadis ya, dengan di banyak hadis yang sahih dinyatakan tentang adanya azab kubur. Kalau sudah ditetapkan dengan hadis yang sahih ya kita tidak bisa menolak, Pak. Kalau kita beriman, kita harus meyakini adanya siksa kubur, dan itu siksa yang nyata. Bahkan ada hadis yang sahih yang menyebutkan secara jelas ya, dia dipukul gitu ya oleh malaikat, itu ada pukulan-pukulan, ada siksaan-siksaan, itu jelas Pak di hadis yang sahih ya. Dengan alasan pun tidak, karena dia ada dengan yang sahih, hadis yang sahih harus diterima. Alasan-alasan seperti tadi itu hanya dibuat-buat saja untuk menolak ya keyakinan azab kubur. Itu bisa berbahaya Pak, orang yang menolak suatu akidah yang sudah ditetapkan ya bisa menjadi cacat keimanannya. Artinya kalau cacat keimanan, dia menolak Al-Quran, menolak hadis, ya itu bisa terjerumus kepada kekafiran. Alhamdulillah. Karena dalam masalah hal gaib ya, ketika itu jelas dalam Al-Quran, hadis yang sahih, ya itu kita harus menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Ya, atau juga jangan kita mengada-adakan menjelaskan sesuatu yang padahal tidak ada dalam Quran hadisnya, itu juga tidak boleh. Ya, buat cerita-cerita karangan-karangan yang tidak benar, yang tidak ada dasarnya. Patokan kita Quran hadis. Makanya kata Rasulullah, kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau akal manusia terbatas, gitu. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Ada lagi ya, Jadi kan sebelum diciptakan manusia itu kan ada kehidupan ya, sebelumnya ya, kehidupan alam jin tadi ya. Iya. Nah itu dia itu di alam dunia ini atau alam yang lain? Atau Di dunia Pak, di bumi. Berarti dunia itu sebelumnya sudah diciptakan jauh sebelumnya untuk kehidupan sebelum manusia. Iya, sudah ada Pak. Makanya tadi manusia itu kan sebenarnya makhluk terakhir yang diciptakan. Jadi bumi, hewan, tumbuhan, jin, malaikat, semua udah ada duluan. Manusia itu makhluk terakhir. Ini dalam ya saya ilmu pengetahuan juga kan, untuk minyak segala itu kan diciptakan atau terbuat dari unsur-unsur dari binatang yang sudah berjuta-juta tahun. Oh, minyak gitu ya. Ya mungkin juga karena adanya minyak itu berarti kan sebelumnya ada hewan-hewan itu ya. Di fosil, fosil yang beribu-ribu juta tahun kan itu sebelumnya. Berarti kan memang sebelum manusia sudah ada kehidupan. Sudah ada. Kalau misalnya yang jadi khalifah sebelum manusia adalah bangsa jin, apakah mereka juga misalnya kan mereka nggak makan seperti kita saja? Dan tumbuhan itu kan nggak dikematian lagi ya? Mereka makan juga. Makan. Makan. Jin ini makan. Seperti manusia, cuman kan mereka makhluk halus gitu, tidak ada raga yang kasar seperti manusia. Ya seperti misalnya dalam hadis kan kayak tulang gitu ya. Kenapa misalnya tidak boleh istinja ya dengan tulang, bersih setelah buang air dengan tulang? Karena kata Rasulullah itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Tulang itu. Ya walau makannya seperti apa kan tidak tahu. Ya kalau malaikat baru Pak tidak makan, tidak minum. Kalau malaikat, kalau jin masih makan.
Iya, kenalan dulu sama jin. Ya, syukran ala ihsanikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.